briefing dari Mas Gilang ya, selaku dari PT Sigenta ya, pengawas lapangannya ya teman-teman. Nah, ini briefing untuk memberitahu di mana lokasi dan titik yang akan dicabut ya teman-teman. Dan untuk lokasinya ini teman-teman, sekitar lebih 10 hektaran ini teman-teman, yang akan dikontrol di pagi hari ini. Oke, terus ikuti video saya ya teman-teman. Ini teman-teman, petugas detasseling dari PT Sigenta, Pak. Dengan Bapak Sinten, Pak? Pak Wahadi. Bapak Wahadi. Bapak Wahadi. Dengan Bapak siapa lagi, Pak? Yadi. Bapak Yadi. Nah, ini dari kota Yogyakarta, teman-teman. Oke. Sudah lama, Pak, jadi petugas detasseling ini, Pak? Sudah beberapa panenan. Oh, sudah berapa kali panen sudah, Pak? Ya, alhamdulillah. Ini bagus, Pak, tanamannya. Oke, jos. Oke. Jika teman-teman ingin menentukan, Mas, kapan detasseling itu dilakukan pada jagung jantan betina? Lah, jawabannya itu di usia 50 hari petugas itu akan menginspeksi ke lahan ya teman-teman, untuk menentukan jadwalnya hari apa ini siap dilakukan pencabutan bunganya. Nah, terus perkiraannya itu sekitar di usia 55 hari ya teman-teman. Jadi setiap daerah kembali lagi tergantung ketinggian masing-masing daerah. Usianya itu di sekitaran, kalau di daerah saya itu 55 hari dari setelah tanam itu akan dilakukan cabut bunga ya teman-teman, atau persilangan seperti itu. Nah, ini contoh kalau usianya belum pas dicabut ya teman-teman. Jadi ini tertinggal teman-teman. Jadi ini tertinggal. Ini namanya sprig ya teman-teman. Istilahnya dalam dunia pembenihan ini sprig, atau bunga yang tertinggal pada tanaman betina. Nah, ini harus dicabut teman-teman. Nah, kalau nggak dicabut, ini tidak ada bulunya teman-teman. Nah, jadi tidak bisa jadi jagung nanti ini teman-teman. Lah, ini yang dicabut akan ada bulunya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada bunga, tidak ada bulunya, ini otomatis tidak bisa terkawini oleh si jantan, dan otomatis ini tidak ada jagungnya ya teman-teman. Seperti itu penjelasannya. Ini istilah sprig atau bunga yang tertinggal, atau usianya ini kemarin pas dicabut itu belum usia 55 hari, ini sudah terikut dicabut ya teman-teman. Biasanya ini terjadi pada tanaman yang tertinggal dari temennya, atau kerdil ya teman-teman. Ini rawan sekali sprig ya teman-teman. Nah, ini sudah saya cabut. Ini 2-3 hari ini akan keluar silking. Nah, di sini ini silkingnya teman-teman. Nah, ini merupakan silkingnya. Aduh, mohon maaf, ini agak silau ya teman-teman. Nah, ini silkingnya teman-teman. Nah, ini nanti akan keluar bulu di sini dan nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini sprig juga ini teman-teman, kita cabut juga. Oke, seperti itu teman-teman penjelasannya. Dan ini wajib dikontrol ya teman-teman. Jadi ini kebetulan petugasnya masih dari arah selatan, saya sudah berada di sebelah utara, jadi saya cabut duluan, takut ketinggalan. Nanti pasti akan ditemukan oleh petugas detasseling ya teman-teman. Dan petugas detasseling ini sudah di training dari perusahaan ya teman-teman. Jadi sudah bukan tugas petani lagi untuk mengawal proses detasseling ini. Sudah ada petugasnya teman-teman. Lah, petani hanya memantau saja kapan dilakukan proses pengairan ya teman-teman. Nah, ini masih kering, ini seharusnya sudah diairi agar si bulu betinanya ini bertahan lama teman-teman, seperti itu. Proses kontrol ini ya teman-teman, larian
proses kontrol lari. Nah, ini jadi disisir per lari ya teman-teman. Nah, ini kalau dari sisi atas. Jadi ini lurusnya bunga jantan teman-teman. Dan untuk proses untuk petugas detaseling ini akan berada di barisan betina untuk menyisiri takut ada bunga yang tertinggal di barisan betinanya teman-teman. Jadi ini satu persatu. Jadi mengikuti baris betina ya teman-teman. Jadi dia melihatnya per lari, takut ada yang ketinggalan bunganya, karena kalau ketinggalan nanti benihnya tidak murni ya teman-teman. Nah, seperti itu prosesnya detaseling jantan betina. Dan ini sudah kontrol yang ketiga kalinya teman-teman. Nah, ini bunga jantannya. Dan ini silkingnya atau bulunya sudah terkawini ya teman-teman. Oke, bisa lihat perbedaannya dari atas ya teman-teman, seperti barisan ya. Oke, jadi bunga jantannya lurus, bunga betinanya juga kosong ya teman-teman. Jadi terlihat bunganya ini tidak semuanya ada. Ini contoh bunga betinanya nggih Pak nggih. Jadi yang dicabut ini pucuknya saja teman-teman. Oke, ini contohnya. Nah, ini contoh bunga jantan teman-teman, dan ini betinanya. Jadi nanti ini akan terjadi persilangan ya teman-teman antara si bunga jantan ini dengan betinanya ini ya teman-teman. Nah, itu caranya proses jagung jantan betina kawin ya teman-teman, dengan bantuan angin nantinya. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Nah, cara untuk menentukan proses detaseling itu atau cabut bunga itu sudah selesai teman-teman. Lah, caranya ini cara menentukannya ini seperti ini teman-teman. Kalau bulu di tanaman betina ini sudah coklat ya teman-teman, otomatis itu sudah selesai masa perkawinannya teman-teman. Nah, ini edukasi ya teman-teman. Jadi kalau bulunya yang ini tongkol 2 ya teman-teman. Kalau sudah hitam itu berarti proses perkawinannya atau persilangannya sudah selesai. Jadi sudah tidak perlu dikontrol lagi. Dan untuk bunga jantan ini atau tanaman jantan ini nanti akan ditebang terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi tidak dituakan teman-teman. Untuk tanaman jantannya ini tidak dituakan. Jadi begitu ini sudah coklat bulunya, tanaman jantan ini akan ditebang sesuai lariannya. Jadi ini nanti longgar teman-teman. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk agar tidak tercampur nanti ya teman-teman pada saat panen. Nah, pada saat panen itu kalau jantan terikut itu akan terjadi masalah ya teman-teman di perusahaan. Yang paling fatal itu nanti bisa tidak dibayarkan ya teman-teman sesuai kontrak harga. Seperti itu. Makanya petugas itu akan intent untuk mengawasi tanaman jantan ini habis sebelum panen ya teman-teman, atau di usia 80 sampai 85 hari setelah tanam ini tanaman jantan ini akan dihilangkan teman-teman, dan itu untuk petani sendiri. Dan kalau betinanya ini akan panen di usia 110 atau bisa jadi lebih ya teman-teman, atau bisa jadi kurang dari 110 hari setelah tanam, tergantung ketinggian daerah masing-masing ya teman-teman. Seperti itu, semakin tinggi daerahnya akan semakin lama juga panennya karena dingin ya teman-teman. Seperti itu lah. Jadi yang dipanen, yang dibeli perusahaan itu adalah betinanya saja. Kalau jantannya ini tidak dibeli sama perusahaan, melainkan dibuat untuk petani. Tapi yaitu teman-teman,
syaratnya ditebang sebelum panen. Nah, oke, itu teman-teman penjelasan dari kapan selesainya menentukan detaseling. Oke teman-teman, ya sekian saja ya edukasi di pagi hari ini tentang proses cabut bunga pada jagung jantan betina atau detaseling ya teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, monggo di komen saja teman-teman. Dan selanjutnya kita berbagi edukasi apa ya teman-teman, silakan di komen juga. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.